Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Karim dengan akhir 029. Di sini saya akan membuat video pasca kita selipta dan saya akan membawakan tema yaitu asam, basa, dan juga netral. Yang pertama ada integrasi dengan Al-Quran. Di sini ada Quran surat Al-Rahman ayat 7-9 yang berbunyi wasama arafa'aha wa wada'a al-mizan alla tadghoi fil mizan wa aqimul azna bil qisti wa la tuhsirul mizan, yang artinya dan langit telah dia tinggikan dan dia ciptakan keseimbangan supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu merusak keseimbangan itu. Dan integrasi dari ayat Al-Quran ini dengan materi ialah sifat asam dan basa yang berlawanan namun bisa saling menetralkan, mencerminkan keseimbangan dalam ciptaan Allah. Ilmu kimia mempelajari bagaimana keseimbangan reaksi terjadi termasuk dalam larutan asam dan juga basa. Sebelum kita masuk ke materi asam, basa, dan juga netral, kita perlu tahu dulu apa itu larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat, yang dimana zat-zat yang terlarut terdispersi dalam zat lainnya atau yang disebut larut. Dalam larutan, partikel-partikel zat terlarut tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan tidak dapat dipisahkan dengan cara penyaringan biasa. Larutan dibedakan menjadi tiga, yaitu ada asam, basa, dan juga netral. Yang pertama bisa kita lihat di gambar tersebut ada anak kecil yang makan lemon, yang dimana lemon memiliki rasa yaitu masam, dan masam sendiri identik dengan rasa yaitu asam, dan sifatnya juga adalah asam. Dan ada dua, yang kedua adalah gambar sabun. Mungkin di sini kita secara tidak sengaja mungkin pernah yang namanya mencicipi sabun atau tercicip sabun secara tidak sengaja, dan terdapat rasa pahit di dalamnya yang disebut dengan basa atau basa identik dengan rasa yaitu pahit. Dan ada ketiga adalah garam. Memang benar garam memiliki rasa asin, tapi di sini garam disebut netral. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Yang pertama ada asam. Asam ini memiliki ciri yaitu berasam asam seperti lemon tadi, bersifat korosif terutama terhadap besi, memerahkan kertas lakmus biru, menghasilkan ion H+ saat dilarutkan dalam air, memiliki pH lebih besar dari 7. Contohnya ada HCl, HNO3, dan H2SO4. Dan ada basa. Basa ini ciri-cirinya yaitu berasa pahit, bersifat licin, membirukan kertas lakmus merah, menghasilkan ion OH- saat dilarutkan dalam air, dan memiliki pH lebih besar dari 7. Namun, contohnya dari basa ini ialah NaOH, KOH, dan MgOH2. Selanjutnya ada garam. Bukannya tadi kita netral. Ini ke garam. Ya, inilah suatu keunikannya. Karena netral sering juga disebut dengan garam. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Contohnya ada NaCl, KNO3, CaCl2, dan NH4Cl. Sifat garam bermacam-macam, yaitu asam pH lebih kecil dari 7, basa pH lebih dari 7, dan netral pH 7. Dan setelah kita membahas banyak sekali pH, mungkin kita perlu tahu apa yang disebut dengan pH. Di sini ada skala tingkat keasaman dan ada angka 0 sampai 14 yang disebut pH. Dan di mana 0 sampai angka 6 itu menunjukkan asam, dan untuk angka 7 menunjukkan netral, serta 8 sampai 14 yaitu menunjukkan asam. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.